Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia dari kelompok 2 akan mereview jurnal yang berjudul dengan Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Adapun kebijakan dan pendidikan ialah dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan pendidikan, dan keduanya memiliki arti yang sangat luas, yaitu politik, keputusan, kekuasaan, konvensi, aturan, dan norma, rencana strategi, dan program, semua disebut sebagai kebijakan atau polisi. Sesuai dengan arti penting dari rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa strategi dapat diartikan sebagai suatu keahlian, pengetahuan, kelihayan yang juga dipandang sebagai suatu perkembangan gagasan dan kaidah yang melandasi perencanaan dalam melakukan suatu penyelenggaraan, tugas dan pendekatan bertindak dari suatu administrasi, asosiasi, dan menjadi aturan dalam memimpin administrasi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian adapun perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia banyak mengalami perubahan mendasar pasca Orde Baru, termasuk di bidang pendidikan. Pergeseran mendasar yang paling mencolok ialah cara negara dikelola, dari sistem sentralisasi ke desentralisasi kekuasaan. Reformasi manajemen yang tentang dalam Undang-Undang Republik Indonesia juga menjadi landasan perubahan ini, dengan harapan memajukan pendidikan di Indonesia. Perwujudan paradigma baru ini idealnya mewarnai kebijakan pendidikan itu sendiri, baik yang bersifat implementif maupun substantif. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pembinaan itu sendiri yang mengharapkan adanya pembinaan terhadap setiap individu Indonesia. Penetapan kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara yang menunjang kesejahteraan. Adapun kurikulum pendidikan termasuk dalam kebijakan pendidikan. Tujuan negara yang menunjang kesejahteraan tersebut telah diciptakan. Kurikulum pendidikan dapat dilihat sebagai cerminan dari cita-cita pendidikan serta keseluruhan. Kurikulum pendidikan tersebut juga mengalami revisi secara berkala. Setiap perubahan tidak dapat dipisahkan dari pendekatan alternatif untuk belajar. Adapun tanggapan dari saya tentang perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia seringkali dipicu yaitu oleh pergantian menteri yang menyebabkan ketidakpastian dan dampak psikologis bagi siswa, guru, dan orang tua. Kebijakan seperti penghapusan ujian nasional dan perubahan kurikulum dinilai tidak konsisten dan membingungkan. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kebijakan baru, banyak satuan pendidikan yang kesulitan beradaptasi. Adapun anggota DPR mengingatkan pentingnya kajian mendalam sebelum menerapkan perubahan agar tidak merugikan mutu pendidikan. Kualitas pendidikan yang merata tetap menjadi tantangan utama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk tentang review yaitu problematika dan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan untuk kita semua semoga kita bisa memajukan pendidikan dengan baik dan melakukan perubahan dalam pendidikan di Indonesia ini dengan baik yang membuat kita tidak merugi dan menguntungkan kita, sehingga ilmu kita bisa bertambah dengan pendidikan ini dan sangat bermanfaat. Amin. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang review jurnal yang berjudul Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia ini. Baiklah, semoga sebagai pendidik dan peserta didik kita dapat memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini dan membuat kualitas pendidikan yang sangat bagus. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.